Hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afi Ramadan dengan nomor NIM 215 111 111 dari kelas Manpro kelas E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Konstruksi. Hmm, gitu dulu. Pengantar umum, manajemen proyek adalah salah satu kunci utama dalam keberhasilan proyek. Teknik sipil, proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, atau gedung bertingkat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, melibatkan banyak pihak, serta membutuhkan pengelolaan waktu, biaya, dan sumber daya secara tepat. Tanpa manajemen yang baik, proyek bisa mengalami keterlambatan, membengkakkan biaya, atau bahkan gagal secara struktural. Karena itu, manajemen proyek bukan hanya pelengkap, tapi bagian vital dari setiap proyek konstruksi. Jadi selanjutnya, konsep dasar manajemen. Untuk memahami pentingnya manajemen dalam sebuah proyek atau organisasi, kita perlu melihat dulu apa sebenarnya arti manajemen itu. Beberapa ahli memiliki definisi yang berbeda, namun intinya tetap sama. Mengatur dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Beberapa Salah satu definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George Arteri. Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua dari Henry Fayol. Manajemen adalah proses perencanaan penyelesaian pemberian pemerintah, koordinasi, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang tak lain. Yang keempat, Cowens and O'Donnell. Manajemen adalah proses perencanaan, merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan pengendalian usaha anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, manajemen memiliki empat fungsi utama yang dikenal sebagai istilah POAC, yaitu pertama, planning atau perencanaan, menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, organizing atau perorganisasian, mengatur sumber daya agar berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, executing atau pelaksanaan, menggerakkan dan memotivasi orang-orang untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, controlling atau pengendalian, memastikan semua berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi jika ada penyimpangan. Jadi melalui definisi dan fungsi-fungsi ini kita bisa memahami bahwa manajemen bukan hanya soal mengatur, tapi juga soal memastikan semua unsur dalam organisasi berjalan harmonis menuju tujuan yang sama. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen merupakan elemen dasar yang harus ada dalam proses manajemen, dikenal juga dengan istilah 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Yang pertama, man atau manusia, sumber daya utama dalam organisasi pelaksana segala aktivitas. Yang kedua, money atau uang, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan manajemen. Yang ketiga, material atau bahan, bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi atau pelaksanaan proyek. Yang keempat, mesin, mesin atau alat, peralatan yang mendukung efisiensi kerja. Yang kelima, metode, cara kerja atau sistem menudahkan agar pekerjaan efektif. Yang keenam, market pasar, sasaran akhir dari produk atau jasa yang dihasilkan, terutama dalam dunia bisnis. Selanjutnya, tingkatan manajer. Manajemen dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan tanggung jawabnya. Yang pertama itu top level manajemen atau manajemen puncak. Mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kebijakan umum dan area strategis organisasi. Contoh-contohnya itu merupakan beberapa contoh yaitu CEO atau direktur utama. Yang kedua, middle level management atau manajemen menengah. Mereka itu adalah orang yang menghubungkan dan menerjemahkan kebijakan dari top level manajemen puncak itu atau dari atas kegiatan operasional. Nah, mereka yang menerjemahkan kebijakannya. Yang ketiga, lower level management atau manajemen lini pertama, yaitu mengawasi dan mengarahkan pekerjaan harian di lapangan. Mereka itu contoh yang mandor dan supervisor. Yang contoh di middle level management, yaitu dari manajer proyek,
dan kepala departemen. Selanjutnya, kemampuan penting manajer proyek. Nah, dalam menjadi manajer proyek, kita terus memiliki tiga kemampuan penting, yaitu kemampuan pertama, kemampuan teknis, yang kedua, kemampuan interpersonal, dan ketiga, kemampuan konseptual. Yang pertama itu kemampuan teknis, memahami aspek teknis proyek, dari struktur, bahan, metode, konstruksi, dan teknologi. Yang kedua, dari kemampuan interpersonal atau human skill-nya, mampu berkomunikasi, memimpin tim, menyelesaikan konflik, dan membangun kerjasama. Yang ketiga, kemampuan konseptual, mampu melihat proyek secara keseluruhan, berpikir strategis, dan membuat keputusan penting. Selanjutnya, pengenalan proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan terencana dan terorganisir untuk membangun, memperbaiki, atau memelihara suatu infrastruktur fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya. Ciri utama proyek konstruksi adalah bersifat sementara, memiliki tujuan spesifik, anggaran terbatas, dan jadwal waktu yang jelas. Jenis-jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain proyek bangunan gedung, proyek konstruksi sipil, proyek industri, dan proyek khusus. Ya, dalam itu ciri contoh-contohnya dari proyek bangunan gedung yaitu rumah, gedung, perkantoran, dan sekolahan. Selanjutnya proyek konstruksi sipil, contohnya itu jalan, jembatan, bendungan, dan pelabuhan. Di proyek industri, contohnya pabrik, kilang minyak, dan pembangkit listrik. Jadi proyek khusus, landscape, monumen, dan proyek berbasis seni atau budaya. Adanya peran manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen dalam proyek konstruksi berperan untuk merencanakan seluruh tahap proyek secara sistematis, mengorganisasi tim kerja, peralatan, dan material. Yang ketiga, mengarahkan pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan. Dan keempat, mengendalikan waktu, biaya, dan mutu agar proyek itu tersebut sukses. Selanjutnya, penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek. Fungsi manajemen POAC diterapkan dalam seluruh siklus hidup proyek, yaitu planning, organizing, executing, controlling. Yang diterapkan dalam planning, perencanaan itu menyusun jadwal, anggaran, dan metode kerja. Ada organizing atau pengorganisasian, itu membentuk tim kerja dan pembagian tugas. Dalam actuating atau pelaksanaan, itu memimpin, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada tim. Yang keempat, controlling atau pengendalian, memantau progres, mengevaluasi hasil, dan melakukan koreksi bila perlu. Selanjutnya, pengantar manajemen K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Manajemen K3 dalam proyek konstruksi bertujuan untuk menjamin keselamatan pekerja dan lingkungan kerja. Mm-mm. Memastikan fokus utama K3 adalah mencegah kecelakaan, mengurangi risiko kerja, dan memastikan proyek berjalan tanpa gangguan kesehatan dan juga bahaya yang mengancam nyawa. Ketiga, mencangkup pelatihan penggunaan alat pelindung diri, APD, inspeksi rutin, dan penerapan standar keselamatan. Berikutnya, manajemen proyek secara efektif dan beraktif. Pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi. Pendekatan manajemen konstruksi adalah metode pengelolaan proyek yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian secara profesional. Manajemen konstruksi bertindak sebagai perwakilan pemilik proyek untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai mutu. Selanjutnya, jenis organisasi dalam proyek konstruksi. Struktur organisasi proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi organisasi lini, yaitu hubungan langsung dan hierarkis, cocok untuk proyek kecil. Yang kedua, organisasi fungsional, berdasarkan fungsi spesifik seperti teknik keuangan. Organisasi matriks, yaitu kombinasi antara organisasi lini dan organisasi fungsional.
umumnya pada proyek besar dan kompleks. Selanjutnya organisasi proyek murni, yaitu mereka itu adalah tim yang dibentuk khusus untuk menangani satu proyek saja dari awal hingga selesai, seperti SWOT gitu, yaitu perkembangan praktik manajemen proyek modern. Manajemen proyek modern berkembang dengan bantuan teknologi dan pendekatan baru seperti penggunaan Building Information Modeling atau BIM, pendekatan Agile and Lean Construction, lalu berikutnya adalah sistem Enterprise Resource Planning, ERP, untuk manajemen sumber daya, integrasi data, dan digitalisasi proses proyek tersebut. Berikutnya adalah pengantar standar manajemen proyek atau PMBOK. PMBOK atau Project Management Body of Knowledge adalah bantuan standar global yang dikeluarkan oleh PMI atau Project Management Institute. PMBOK membagi manajemen proyek ke dalam 10 area pengetahuan dan 5 kelompok proses, yaitu initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Area pengetahuan mencakup manajemen ruang lingkup, waktu, biaya, mutu, SDM, komunikasi, risiko, dan lainnya. Selanjutnya, pengantar manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembelian barang dan jasa dan pengerjaan dari pihak luar. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan proyek terpenuhi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berikutnya adalah jenis pengadaan jasa konstruksi. Yang pertama itu tender umum. Tender umum itu adalah metode terbuka untuk semua penyedia yang memenuhi syarat digunakan untuk pengadaan dengan nilai besar dan bersifat umum. Hmm. Jenis yang kedua, tender terbatas, itu hanya untuk mengundang penyedia jasa tertentu yang memiliki kualifikasi khusus dan juga cocok untuk pekerjaan kompleks atau berisiko tinggi. Jenis yang ketiga adalah seleksi, digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan juga pemilihan didasarkan pada kualifikasi dan teknis yang terbaik. Yang keempat, penunjukan langsung. Mereka itu penyedia yang dipilih langsung tanpa proses kompetitif. Hanya berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat atau hanya ada satu penyedia yang mampu. Jenis yang kelima, sayembara. Lomba terbuka untuk mendapatkan desain, ide, atau konsep terbaik. Mereka itu umum digunakan untuk proyek arsitektur atau tata ruang. Berikutnya, regulasi yang berlaku dalam jasa konstruksi. Hmm, Yang harus wajib ini yang digunakan untuk manajer proyek. Yang harus diikuti ya, peraturan ya, yaitu UU nomor 2, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang mengenai tentang jasa konstruksi, yang isinya mengatur hak dan kewajiban para pihak, kualifikasi usaha, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, peraturan Presiden Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya mengatur pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk jasa konstruksi dengan prinsip efisien, efektif, dan terbuka, transparan, dan akuntabel. Efisien, efektif, terbuka, transparan, dan akuntabel. Berikutnya, sudah, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah, kata-kata saya yang ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.